Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bertemu kembali di dalam Kultum ya, kuliah 7 menit kurang lebih ya, membahas tentang buku-buku yang pernah saya tulis. Yang pertama tentunya buku fikih laki-laki ya, fikih yang membahas tentang bagaimana seorang laki-laki itu menjadi muslim sejati, menjadi seseorang yang tentunya lebih dari seorang laki-laki yang memiliki kontribusi kepada dirinya sendiri tentunya, dan juga kepada agamanya dan juga bangsanya. Nah, tentunya di dalam proses pembacaan kembali atau proses bedah buku kita ya, buku fikih laki-laki ya, ikhtiar memahami fitrah laki-laki dalam Islam, ada beberapa referensi yang saya dapatkan ya, berkaitan dengan School of Prophet ya, sekolah para nabi ini. Dan tentunya kajian bedah buku kita ini disesuaikan dengan konteks yang baru ya, atau kalau istilah guru saya Ustadz Amiruddin, kontemporer ya, istilah kontemporer. Jadi kajian kenabian kontemporer. Nah, berkaitan dengan menjadikan Nabi sebagai idola, menjadikan Nabi sebagai teladan, Nabi Ibrahim maksudnya, sebagai idola atau sebagai teladan. Nah, ada beberapa pelajaran yang menarik yang tentunya juga ini menguatkan kajian yang sebelumnya ya, kajian yang sebelumnya berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama berkaitan dengan ayah atau paman dari Nabi Ibrahim sendiri ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa namanya itu bukan Azar, tapi Taruh atau Tarikh. Nah, ini yang menjadi kontroversi ya. Tapi yang jelas objek bahasan kita adalah sosok Nabi Ibrahim ya, bukan ayahnya atau pamannya. Kemudian yang kedua ada hal yang menarik dari Nabi Ibrahim ini yang kemarin juga sudah disebutkan ya, berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua ya, birrul walidain. Kemudian juga dibahas berkaitan dengan hijrah ya, sebagai metode dakwah ya, dan hijrah ini ya yang berkaitan juga dengan yang semakna dengan hijrah ini, yaitu safar ya, rihlah atau perjalanan lah, touring ya, untuk menemukan pengalaman dan pengetahuan baru. Nah, ini menunjukkan urgensinya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak diragukan bahwa safar, rihlah, hijrah ya, atau perjalanan ini membawa pengaruh nyata bagi diri kita ya, diri seseorang, terutama para pembelajar. Darinya ia mendapatkan pengalaman ya, melihat cakrawala yang luas ya, mengenal musim ya, mengenal daerah-daerah beserta dengan tokoh-tokohnya, mengenal tipe-tipe manusia. Dan ini merupakan wawasan ya, sebagai pelengkap kepribadian kita sebagai seorang laki-laki. Bahkan Imam Ahsan Al-Banna rahimahullah itu sampai mengatakan dalam bukunya yang dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Insya Ashur, bahwa beliau berkata, tidak ada sesuatu yang menyempurnakan wawasan seseorang selain dari rihlah, selain dari safar dan rihlah. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kumpulan syair-syairnya mengatakan, yang terjemahannya kurang lebih seperti ini: mengembaralah dari negerimu dalam mencari kemuliaan, dan pergilah karena dalam bepergian itu ada 5 manfaat. Kata beliau, ada 5 manfaat, yaitu yang pertama hilangnya kesedihan, yang kedua mendapatkan penghidupan ya, mendapatkan ma'isyah, yang ketiga mendapatkan ilmu, yang keempat mendapatkan pelajaran tentang etika ya, mendapatkan pelajaran tentang tata krama, dan yang kelima bergaul dengan orang-orang yang mulia. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan fadilah dari safar, rihlah atau hijrah. Kemudian yang berikutnya, dalam perspektif ilmu pendidikan Islam, saya menemukan dalam buku Profesor Abudin Natta ya, bahwa ternyata di dalam kisah Nabi Ibrahim itu terdapat
metode yang digunakan ya, yang digunakan di dalam dalam proses pembelajaran. Ya di sini kata beliau ada metode eksperimen, ya ada metode demonstrasi atau metode eksplorasi alam ya yang diperlihatkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam kisah Nabi Ibrahim. Nah, ini seperti mengajarkan kepada para guru ya sekaligus juga murid bagaimana untuk sampai pada keyakinan ya, itu diperlukan kecerdasan berpikir, kesungguhan dan percobaan yang berulang-ulang ya. Contoh misalnya dalam kisah penghancuran patung ya, dialog antara ayah dengan anak ya, antara ayah ya dengan anaknya, kemudian raja dengan rakyatnya, kemudian burung yang dipotong-potong ya, kemudian disebar ke beberapa daerah. Kemudian juga kisah apa pembuktian ya, pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya lewat kenampakan alam. Ini merupakan metodologi ya, sebuah metodologi yang ditawarkan untuk menjadi referensi ya dalam pembelajaran di sekolah ya, istilahnya learning by doing ya. Nah, ini yang menarik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga di dalam sebuah artikel ya, sebuah artikel memang tidak terdapat di dalam buku ini. Artikel dari Muhammad Nasir Arsyad dalam bukunya itu beliau menyebutkan tentang ilmu Ibrahim. Ya, ilmu Ibrahim. Ada 5 tahap menuju ilmu Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan ilmu Ibrahim di sini? Yang dimaksud oleh beliau ilmu Ibrahim itu yaitu semacam kekuatan lahir batin yang luar biasa yang dihadiahkan atau dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa alam. Ya, misalnya yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Sulaiman dan lain-lainnya. Ya, jadi beliau menyebutkannya ilmu yang menyebutkannya dengan nama ilmu Ibrahim. Nah, kelima tahap berikut ini harus dilakoni. Tidak saja tidak saja mengikut sertakan daya raga dan ruh, tetapi harus pula melibatkan kekuatan sir ya, sir atau rahasia yang ada dalam tubuh kita yang super halus, yang lebih mulia daripada kolbu, yang lebih mulia daripada hati, dan lebih halus daripada ruh yang tersembunyi dan terpelihara dalam jasad hamba-hamba pilihan Allah. Nah, selain itu pula, kata beliau, perlu pula dikerahkan 2 macam kekuatan penunjang yang bersemayam dalam jiwa, yang berfungsi mendorong untuk melangkah, melangkah. Yang pertama, yang untuk melangkah awalannya yaitu khotir, bersumber dari Allah yang dituangkannya ke dalam jiwa. Kemudian ilham ya, dan ilham. Untuk melangkah awal ini khotir dan yang kedua ilham yang bersumber dari malaikat. Nah, bersamaan dengan itu dia dimestikan menumpas 2 rupa daya yang bertolak ya, yang bertolakan dalam kekuatan di atas. Satunya bermuasal dari nafsu keinginan manusia sendiri disebut dengan hawajiz, lainnya berpangkal dari setan yang disebut dengan atau yang dikenal dengan waswas. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu ini? Memang ini sesuatu yang asing ya, sesuatu yang baru yang belum kita dapatkan dari guru-guru kita. Tapi ini sebuah perspektif yang baru yang berasal dari ilmu tasawuf ya. Yang mana ilmu Ibrahim ini yang kata beliau ada 5 tahap ini bisa kita lakukan. Nah, apa saja 5 tahap itu tentu kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang di kultum yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.